Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bisa berjumpa lagi pada mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak. Pada pertemuan kali ini kita menggunakan video pembelajaran sebagai pengganti dari pertemuan tatap muka secara langsung yang tidak bisa kita lakukan lagi untuk sementara diakibatkan oleh COVID-19. Pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas tentang pengertian dari perangkat lunak, kemudian pengertian dari rekayasa perangkat lunak. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang analisis dan desain. Lanjutan dari mata kuliah yang kemarin, dari topik yang kemarin, video yang sudah saya buat. Nah, kita lihat di sini bahwa definisi analisis sistem. Yang pertama, teknik pemecahan masalah yang menguraikan bagian-bagian komponen dengan mempelajari seberapa bagus bagian-bagian komponen tersebut bekerja dan berinteraksi untuk mencapai tujuan mereka. Nah, ini adalah proses dari analisis sistem, ya, menguraikan bagian-bagian komponen dengan mempelajari seberapa bagus komponen tersebut bekerja dan berinteraksi untuk mencapai tujuan mereka. Ini kalau kita lihat sebagai pengertian dari sistem, ya, ada keluaran. Kalau antara komponen ini tidak bekerja secara ataupun tidak berinteraksi lagi, itu tidak akan mencapai tujuan ataupun keluaran. Kemudian kegiatan analisis sistem adalah kegiatan untuk melihat sistem yang sudah berjalan, artinya sistemnya sudah ada, melihat bagaimana yang bagus dan tidak bagus, kemudian mendokumentasikan kebutuhan yang akan dipenuhi dalam sistem yang baru. Kalau kita lihat dari analisis sistem, menurut pakar, bahwa analisis sistem adalah penelitian terhadap sistem yang telah ada, bahwa sistemnya sudah ada dengan tujuan untuk merancang sistem yang baru. Jadi sistem yang lama itu sebagai perbandingan ataupun sebagai bahan untuk merancang sistem yang baru atau memperbaharui sistem yang telah ada, dan juga bisa memperbaharui sistem yang ada. Sebelumnya pernah kita bahas bahwa perangkat lunak itu tidak pernah usang, tapi bisa diperbaharui dengan ditambah bagian-bagian atau komponen-komponen yang dibutuhkan oleh user. Kemudian ini ada pengertian menurut Jimmy L. Cole 2008. Analisis sistem adalah sebagai penguraian dari suatu sistem informasi yang utuh ke dalam bagian-bagian komponennya. Ini dengan maksud untuk mengidentifikasikan dan mengevaluasi permasalahan-permasalahan, kesempatan-kesempatan hambatan yang terjadi, dan kebutuhan yang diharapkan sehingga dapat diusulkan perbaikan-perbaikan. Kalau kita lihat dari pengertian ini sebenarnya sama, ya. Ini ada penguraian komponen-komponennya dari sistem tersebut sama dengan yang sama tadi. Kemudian pada proyek sistem informasi, proses analisis dan desain seringkali berjalan bersama-sama. Ya, jadi antara proses analisis dan desain ini berjalan bersama-sama. Selama kegiatan analisis, ya, kegiatan desain juga dilakukan. Jadi ini bareng-bareng, ya, atau sama-sama. Hal ini dilakukan karena pada banyak kasus user sering kesulitan untuk mendefinisikan kebutuhan mereka. Ya, jadi mereka akan lebih mudah mendefinisikan kebutuhan jika mereka telah melihat gambar rancangan sistem yang baru, khususnya rancangan antarmuka. Nah, pada saat proses analisis tanpa diikuti dengan desain, itu akan masih membingungkan bagi user atau customer. Nah, dengan adanya proses analisis dan desain dijalankan secara bersama-sama, itu akan mempermudah bagi user untuk melihat gambar rancangan sistem yang baru, khususnya rancangan antarmuka, ya, tampilannya dan bagaimana kebutuhan dari user bagaimana.
Adapun beberapa fungsi dari sistem analisis yang diantaranya yaitu di sini dapat mengidentifikasikan berbagai masalah dari pemakai, ya. Ini untuk mengidentifikasi berbagai masalah dari pemakai atau user. Kemudian menentukan secara jelas mengenai sasaran yang harus dicapai untuk dapat memenuhi kebutuhan pemakai. Selanjutnya adalah memilih metode alternatif dalam memecahkan masalah pada sistem. Dapat merencanakan maupun menerapkan rancangan sistem sesuai dengan apa yang diinginkan pemakai. Ini adalah beberapa fungsi dari sistem analisis yang dianggap ini ya. Oke. Nah, ini adalah teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data ini dilakukan sebelum kita melakukan analisis ya. Nah, ini ada beberapa teknik untuk pengumpulan data. Teknik wawancara, teknik observasi, dan teknik kuesioner. Teknik wawancara yaitu mempunyai beberapa keuntungan ya. Keuntungan diantaranya adalah lebih mudah dalam menggali bagian sistem mana yang dianggap baik ya, dianggap baik, dan bagian mana yang dianggap kurang baik ya. Kemudian jika ada bagian tertentu yang menurut perlu untuk digali lebih dalam, dapat langsung menanyakan kepada narasumber. Ini ya berapa keuntungan dari teknik wawancara ya. Jadi kemudian dapat menggali kebutuhan user secara lebih bebas. Teknik ini teknik wawancara. Kemudian user dapat mengungkapkan kebutuhannya secara lebih bebas. Nah, untuk teknik wawancara, tadi yang pertama ya, itu lebih mudah menggali. Artinya apa? Pada saat kita mewawancarai customer ataupun user ataupun stakeholdernya, ya, apa-apa yang perlu, kebutuhan yang diperlukan pada saat kita ingin merancang suatu sistem, itu lebih gampang karena secara langsung ya. Kemudian ini ada kelemahannya ya. Kemudian ada selain kelemahan, ini ada beberapa kelemahan dari teknik wawancara, bahwa wawancara akan sulit dilakukan jika narasumber kurang dapat mengungkapkan kebutuhannya. Kan ada narasumber ataupun user itu tidak mengungkapkan secara jelas apa yang dibutuhkan pada saat kita ingin merancang sistem ataupun apa yang dibutuhkan oleh sistem tersebut. Kemudian pertanyaan dapat menjadi tidak terarah, terlalu fokus pada hal-hal tertentu dan mengabaikan bagian-bagian lainnya. Nah, ini adalah kelemahan dari teknik pengumpulan data secara dengan wawancara. Kemudian selanjutnya adalah teknik observasi. Pada teknik observasi mempunyai keuntungan analis dapat melihat langsung ya bagaimana sistem lama berjalan. Kemudian mengapa atau mampu menghasilkan gambaran lebih baik jika dibanding dengan teknik lainnya. Jadi teknik observasi ini langsung ke sistemnya ya. Jadi bisa melihat langsung bagaimana sistem lama itu berjalan. Jadi tahu apa-apa permasalahan dari sistemnya. Kemudian mampu menghasilkan gambaran lebih baik jika dibanding dengan teknik lainnya. Ini adalah observasi. Sedangkan kelemahannya yaitu membutuhkan waktu cukup lama. Karena jika observasi waktunya sangat terbatas, maka gambaran sistem secara keseluruhan akan sulit untuk diperoleh. Kemudian kelemahannya yaitu orang-orang yang sedang diamati biasanya perilakunya akan berbeda dengan perilaku sehari-hari. Jadi cenderung berusaha terlihat baik ya pada saat kita datang melakukan observasi,
mereka akan cenderung ingin dilihat baik. Hal ini akan menyebabkan gambaran yang diperoleh selama observasi akan berbeda dengan perilaku sehari-hari. Ini adalah kelemahan dari teknik observasi dan dapat mengganggu pekerjaan orang-orang pada bagian sedang diamati. Nah, ini adalah kelemahan dari teknik observasi, bahwa pada saat kita melakukan observasi, orang-orang yang pada saat mereka bekerja itu akan terganggu dengan kehadiran kita. Selanjutnya adalah teknik kuesioner. Pada teknik kuesioner itu ada beberapa keuntungan. Hasilnya lebih objektif ya, lebih objektif karena kuesioner dapat dilakukan kepada banyak orang sekaligus. Jadi informasi yang kita dapatkan itu banyak didapat dari banyak orang ya. Kemudian waktunya lebih singkat. Nah, ini adalah teknik kuesioner. Waktunya lebih singkat. Kemudian kelemahannya adalah responden cenderung malas untuk mengisi kuesioner. Nah, ini ya sama ya, pada saat kita dikasih kuesioner itu biasanya ada rasa malas untuk mengisi kuesionernya. Kemudian sulit untuk membuat pertanyaan yang singkat, jelas, dan mudah dipahami. Ya, nah, ini adalah teknik pengumpulan data. Selanjutnya adalah jenis kebutuhan. Kebutuhan atau requirement yang dikumpulkan dengan menggunakan wawancara, observasi, kuesioner, atau gabungan dari ketiga hal tersebut dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori sebagai berikut. Nah, ini kategori ini tidak semua kebutuhan harus diadai. Yang pertama adalah functional requirement. Ya. Functional requirement yaitu kebutuhan yang terkait dengan fungsi produk. Misalnya, sistem informasi harus mampu mencetak laporan. Sistem informasi harus mampu menampilkan grafik dan lain sebagainya. Kemudian ada development requirement ya. Development requirement yaitu kebutuhan yang terkait untuk pengembangan sistem. Kebutuhan yang terkait untuk pengembangan sistem. Selanjutnya adalah development requirement. Nah, development requirement yaitu kebutuhan yang terkait tools untuk pengembangan ya, tools untuk pengembangan sistem informasi baik perangkat keras maupun perangkat lunak. Misalnya sistem informasi ya, sistem informasi kembangkan dengan menggunakan alat bantu Clip misalnya ya, untuk pengembangan Star UML untuk pemodelannya. Kemudian ada deployment requirement. Deployment requirement ini kebutuhan terkait dengan lingkungan di mana sistem informasi akan digunakan baik perangkat lunak maupun perangkat keras. Contoh kebutuhan ini misalnya sistem informasi harus mampu berjalan dengan server dengan spesifikasi perangkat keras. Misalnya memorinya 4 GB atau DDR3, kemudian prosesornya Intel Xeon, quad-core dan sebagainya. Kalau sekarang sudah misalnya Core i5 misalnya, atau Core i7 ke atas ya. Kemudian ada performance requirement, yaitu kebutuhan terkait dengan ukuran kualitas. Ya, ukuran kualitas khususnya terkait dengan kecepatan, skalabilitas, dan kapasitas.
Misalnya sistem informasi tersebut harus mampu diakses oleh minimal 1.000 orang pada waktu yang bersamaan. Kemudian ada dokumentasi requirement. Documentation requirement yaitu kebutuhan ini terkait dengan dokumen apa saja yang akan disertakan pada produk akhir. Dokumen yang biasanya dihasilkan pada tahap akhir pengembangan sistem informasi antara lain dokumen teknis, mulai dari dokumen perencanaan, proyek, analisis, desain sampai pengujian, user manual, dan dokumen pelatihan. Kemudian support requirement, kebutuhan yang terkait dengan dukungan yang diberikan setelah sistem informasi digunakan. Dukungan teknis tersebut misalnya adanya pelatihan bagi calon. Terakhir adalah miscellaneous requirement. Miscellaneous requirement, kebutuhan ini adalah kebutuhan-kebutuhan tambahan lainnya yang belum tercakup pada beberapa kategori kebutuhan yang telah terdefinisi di atas. Ini adalah si desain sistem. Desain sistem tahap setelah analisis ya sistem dari siklus pengembangan sistem seperti model waterfall ya yang mendefinisikan dari kebutuhan-kebutuhan fungsional. Persiapan untuk rancang bangun, implementasi, menggambarkan bagaimana suatu sistem dibentuk yang dapat berupa penggambaran, perencanaan, dan pembuatan sketsa atau pengaturan dari beberapa elemen yang terpisah ke dalam satu kesatuan yang utuh dan berfungsi, termasuk menyangkut mengkonfigurasi dari komponen-komponen perangkat lunak dan perangkat keras dari suatu sistem. Desain sistem harus berguna, mudah dipahami, dan nantinya mudah digunakan. Ini berarti bahwa data harus mudah ditangkap, metode-metode yang harus mudah diterapkan, dan informasi harus mudah dihasilkan, serta mudah dipahami dan digunakan. Kemudian desain sistem juga harus dapat mendukung tujuan utama perusahaan, sesuai dengan yang telah didefinisikan pada tahap perencanaan sistem, yang dilanjutkan pada tahap analisis sistem. Kemudian desain sistem harus efisien dan efektif untuk dapat mendukung pengolahan transaksi, pelaporan, manajemen, dan mendukung keputusan yang akan dilakukan oleh manajemen, termasuk tugas-tugas yang lainnya yang tidak dilakukan oleh komputer. Desain sistem harus dapat mempersiapkan rancang bangun yang terinci untuk masing-masing komponen dari sistem yang meliputi data dan informasi, simpanan data, metode-metode, prosedur-prosedur, orang-orang, perangkat keras, perangkat lunak, dan pengendalian internal. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.